Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 ya. Kita masih di bab baru ya, tentang nutrisi dan sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin video pertama kita sudah belajar tentang nutrisi dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis nutrisi, sumber dan fungsinya apa. Kemarin sekilas sudah disebutkan ya. Jenis nutrisi itu ada 6: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, adik-adik pasti yang namanya manusia perlu yang namanya makan, betul? Kita perlu yang namanya makan sebagai sumber energi, betul tidak? Agar kita bisa beraktivitas. Nah, tubuh manusia ini membutuhkan berbagai nutrisi, baik berupa makronutrisi ataupun mikronutrisi. Makronutrisi itu nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak ya. Tapi kalau mikronutrisi ini nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kalau makronutrisi contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi kalau mikronutrisi contohnya vitamin, mineral, dan air. Nah, di video ini kita akan bahas tentang karbohidrat, kemudian kita akan bahas tentang lemak, kemudian protein, lalu vitamin, mineral, dan yang terakhir adalah air. Keenam komponen ini akan kita bahas satu persatu ya. Jadi stay tune di video ini, oke? Pertama, karbohidrat ya. Karbohidrat ini adalah salah satu makronutrisi, yaitu sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, ternyata 1 gram karbohidrat ini adalah sama dengan 4,2 kilokalori energi. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak makan karbohidrat ya, kalau yang nggak mau gemuk. Tapi kalau yang butuh gemuk ya berarti harus banyak makan karbohidrat, oke? Nah, ternyata karbohidrat ini terbagi jadi 3 jenis. Pertama, ada yang disebut dengan gula. Kemudian ada yang disebut dengan pati, dan terakhir ada yang disebut dengan karbohidrat serat ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, gula. Gula ini dikenal sebagai karbohidrat sederhana ya. Nah, contohnya ada susu, kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini madu ya. Ada susu, ada madu, kemudian ada buah-buahan. Nah, ini 3 contoh karbohidrat yang jenisnya karbohidrat gula ya. Nah, selain gula itu ada yang namanya pati. Kalau pati itu kayak nasi, kemudian Nah, kentang. Baru nih kalau yang serat-serat itu seperti roti, lalu apa lagi? Ayo ada yang tahu? Nah, gandum ya, roti gandum, kemudian kacang-kacangan, dan sayur-sayuran ya. Jadi teman-teman kalau bisa tuh kalau udah makan roti jangan makan nasi, kalau udah makan kentang jangan makan nasi, karena sama-sama karbohidrat ya. Jadi usahakan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air ini komponennya komposisinya sama. Jangan sampai kita dalam sehari makan karbohidrat terus, jangan sampai dalam sehari kita makan lemak terus dan sebagainya ya. Nah, itu karbohidrat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lemak. Tadi kalau karbohidrat 1 gramnya itu 4,2 kilokalori. Tapi kalau lemak 1 gramnya itu sama dengan 9,3 kilokalori. 2 kali lipatnya dari karbohidrat tuh. Makanya kalau lemak contoh orang-orang yang gemuk ya berarti kebanyakan lemak gitu ya. Karena itu dia, kalorinya terlalu banyak ya. Nah, lemak ini adalah sumber energi terbesar dalam makanan ya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang, 1 gram lemak itu 9,3 kilokalori. Banyak banget energi yang dihasilkan lemak, ini 2 kali lebih besar dari yang dihasilkan karbohidrat ya. Nah, ternyata lemak ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya lemak jenuh, ada juga yang namanya lemak tak jenuh ya. Lemak jenuh ini biasa disebut dengan lemak jahat ya. Lemak tak jenuh lemak baik. Nah, lemak jenuh ini biasanya muncul dari hewan hewani ya, lemak hewani namanya ya. Nah, kita coba lihat contoh-contohnya.
Oh iya lupa, lemak jenuh ini berbentuk padat pada suhu kamar, tapi kalau lemak tak jenuh ini berbentuk cair pada suhu kamar. Jadi rata-rata lemak jenuh itu bentuknya padat, lemak tak jenuh rata-rata bentuknya cair. Nah, tadi sudah Bapak bilang ya, lemak jenuh itu adalah lemak hewani. Lemak hewani yang rata-rata berasal dari hewan. Nah, contohnya daging sapi, ya kan? Kemudian daging ayam. Kemudian daging kambing. Nah, muka siapa tuh? Kemudian minyak kelapa sawit, lalu ada keju, lalu ada apa lagi nih? Nah, susu kan? Nah, itu namanya lemak-lemak jenuh, atau satu lagi mentega ya. Nah, kalau lemak tak jenuh ini berarti rata-rata dari lemak nabati atau berasal dari tumbuhan. Nah, ini contoh alpukat ya. Alpukat, kemudian kacang-kacangan. Nah, kemudian ada lagi ikan ya, ikan salmon, ikan bandeng dan sebagainya. Jadi usahakan untuk lemak jenuh teman-teman hindari. Maksudnya hindari itu boleh dimakan tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai keseringan. Kenapa? Karena lemak jenuh ini dapat memicu penyakit jantung dan stroke, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu sering untuk memakan lemak-lemak jenuh, oke? Nah, next. Itu tadi lemak. Sekarang kita akan belajar protein ya. Nah, protein ini juga sama terbagi jadi dua. Ada protein nabati, ada protein hewani ya. Yang nabati dari tumbuhan, hewani dari hewan. Protein nabati contohnya kacang-kacangan ya, kemudian ada jagung ya. Nah, kemudian ada sayur mayur. Kalau protein hewani, ayo apa aja, ada yang tahu? Nah, ada yang dari telur kan, telur ayam tuh ada proteinnya. Kemudian susu, protein dari sapi ya, atau dari kambing. Nah, kemudian ada daging ya. Nah, itu protein ya. Jadi protein ini tersusun dari rantai panjang asam amino. Nah, tubuh manusia ini membutuhkan sekitar 20 asam amino. Dan asam amino ini tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Makanya kita harus banyak-banyak makan protein agar kapasitas 20 asam amino tercukupi dengan baik. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya keju ya. Nah, lanjut, itu protein. Nah, kemudian kita akan masuk pada bab vitamin. Tubuh pasti sangat membutuhkan vitamin meskipun dalam jumlah yang kecil. Kenapa? Karena vitamin ini fungsinya mencegah munculnya beberapa penyakit dan ikut mengatur fungsi organ tubuh. Nah, berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan jadi dua kelompok. Ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah, vitamin yang larut dalam air ini tidak dapat disimpan dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Jadi biasanya cepat larut nih dalam tubuh. Nah, coba kita cek ya vitamin-vitamin yang larut dalam air apa aja. Nah, cek ada vitamin B1, B2, B3, B6. Nah, tuh sumber-sumbernya B1 kacang hijau, biji-bijian dan sebagainya. B2 dari hati, ginjal, jantung dan sebagainya. B3 dari daging, unggas, buah, sayur dan sebagainya. B6 dari kacang hijau, sereal, ragi, hati dan sebagainya. Coba cek bagian sisi kanan, gejala kekurangan. Jadi kalau teman-teman kekurangan makanan ini, nggak pernah makan makanan yang ada di tengah-tengah ini ya, ini akan berefek berbagai macam penyakit tuh. Coba bisa hilang nafsu makan, kerusakan jantung, mual, muntah, badan lesu, lidah suka luka-luka, kelelahan, nggak bisa tidur, gangguan pencernaan dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi, vitamin B12, vitamin C, vitamin H, dan asam folat. Ini juga sama ya. Jadi kalau teman-teman tuh kehilangan komponen-komponen ini, makanan-makanan ini jarang dimakan oleh kita, maka hati-hati. Nih, ketika kita kekurangan semua vitamin-vitamin itu, bisa gangguan jantung, tuh ada yang sariawan, ada yang depresi, diare, badan lesu, anemia dan sebagainya. Jadi vitamin wajib dikonsumsi oleh kita ya. Pak, ini gimana makanan banyak banget? Enggak juga kok. Ini kalau kita lihat ya, ini tuh banyak makanan-makanan yang sama loh. Contoh sayur, ini rata-rata tadi sayur terdiri dari, nggak cuman B1, tapi juga ada B3, ada B2, dan sebagainya. Ada B6. Jadi
satu makanan bisa berbagai macam vitamin. Makanya kenapa orang tua selalu menganjurkan anaknya makan sayur, karena di sayur vitaminnya banyak gitu ya. Nah, oke, lanjut. Itu vitamin yang larut dalam air. Sekarang vitamin yang larut dalam lemak. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin AD ya disingkat. Nah, tuh vitamin A mentega, kuning telur, hati dan sebagainya. Vitamin D baca sendiri, vitamin E, vitamin K sumber-sumber sudah ada. Nah, gejala kekurangannya, kalau kita kekurangan vitamin A, D, E sama K, coba tuh kulit kasar, lelah, peradangan mata, rabun senja, terus luka sulit menutupi sehingga pendarahan sulit terhenti dan sebagainya. Makanya vitamin penting banget kita konsumsi, oke? Nah, kemudian ada yang namanya mineral ya. Nah, mineral ya, tubuh juga butuh yang namanya mineral. Mineral ini fungsinya membantu kelancaran berbagai aktivitas yang terjadi dalam tubuh seperti peredaran darah, pembekuan darah, kerja otot, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, beberapa mineral ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa mineral lainnya juga dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, kalau dalam jumlah yang banyak ini disebut dengan mineral makro, tapi kalau yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit ini disebut mineral mikro, oke? Nah, kita coba cek beberapa mineral yang sering dibutuhkan oleh tubuh. Tuh, ada kalsium, ada zat besi, iodium, magnesium, fosfor, kalium dan natrium. Kalsium ada di susu, keju, daging, sayur, sereal. Besi ada di hati, daging, kismis, sayuran. Iodium ada di ikan laut, garam beriodium. Magnesium ada pada daging, kentang, sayur, dan seterusnya. Fungsinya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi mineral juga salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oke? Dan terakhir, kita perlu yang namanya air. Nah, ini dia, apalagi teman-teman sekarang lagi pembelajaran jarak jauh ya. Belajar di rumah, penting banget yang namanya air putih. Jangan minum air berwarna ya. Gitu malah bikin kita ngantuk, bikin kita jadi susah konsentrasi belajar. Tapi perlu yang namanya air putih biar bisa fokus, biar bisa konsentrasi. Nah, ternyata air ini ya, tubuh kita masih ingat dong, tubuh kita ini terdiri dari 70% ya. Jadi 70% berat tubuh kita ini berupa air ya. Nah, kita butuh air dalam sehari itu berapa sih, Kak? Nah, dalam satu hari ini kita butuh yang namanya 2 liter air atau 8 gelas air ya. Nah, jadi dalam sehari jangan lupa minum 8 gelas air biar air dan dalam tubuh kita ini tercukupi dengan baik, oke? Jadi jangan sampai kekurangan air, ini yang bikin belajar kita kurang fokus ya. Nah, sekian itu tadi adalah jenis-jenis nutrisi. Ada 6 ya, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, ke-6 komponen ini harus selalu ada masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita fit, sehat, dan bisa beraktivitas dengan baik ya. Jangan lupa 4 sehat, 5 sempurna ya. Nah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-temannya ya, biar sama-sama paham, biar sama-sama ngerti, biar nilai ulangan hariannya sama-sama bagus, oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.